Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang selalu semangat, rajin dan gembira. Kita jumpa lagi untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran yang kedua. Tujuan belajar kita hari ini adalah 1. Menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan. Kedua, mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivora, herbivora, dan omnivora. Ketiga, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Selanjutnya marilah kita perhatikan percakapan antara Benny dan Made. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan? Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memelihara dengan baik. Lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Ekosistem. Memangnya ada beberapa macam ekosistem di dunia? Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin atau air laut. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan manusia. Ekosistem air tawar contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat contohnya ekosistem hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Dan ekosistem padang rumput.
Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini adalah antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu dan ekosistem taiga sangat rendah. Pada musim dingin, taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia berikut ini. Selamat mengerjakan. Nah, setelah selesai dari mengerjakan tugas tersebut, sekarang marilah kita belajar pada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kelompok hewan herbivor atau herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang memiliki atau termasuk kelompok herbivora adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk di dalam kelompok hewan karnivora adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lainnya. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya.
Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lainnya. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contohnya orangutan, gorila, dan monyet. Sebab dalam kelompok hewan omnivor ini. Nah, setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Catat juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Nah, disinilah tempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu buat tadi. Oke, selamat mengerjakan. Sekarang marilah kita berlatih. Lakukanlah kegiatan berikut ini bersama dengan teman sekelompokmu yang terdiri atas 4 atau 5 orang. Sediakan kertas berukuran A3, spidol, pensil, dan penggaris. Lalu buatlah tabel seperti contoh berikut ini. Kemudian lakukan langkah-langkah kegiatan berikut ini. 1. Lakukan undian untuk menentukan huruf pertama nama hewan. Kedua, ketika telah mendapatkan huruf pertama nama hewan, semua anggota kelompok menyebutkan nama hewan-hewan yang memiliki huruf depan yang sama. Salah satu anggota menuliskan di dalam tabel. Ketiga, ulangilah hingga paling sedikit 5 kali undian. Yang keempat, lengkapilah tabel yang telah dibuat dengan menuliskan nama jenis makanan dan kelompok hewan tersebut. Bersama dengan kelompokmu, tuliskanlah kesimpulanmu pada kotak di bawah ini. Nah, sekarang kamu dapat melihat dengan jelas penggulungan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivore atau herbivora. Ada carnivora, dan omnivore atau omnivora. Sekarang saatnya kamu membuat sebuah karangan non-fiksi paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lainnya. Lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah satu hewan dari setiap kelompok hewan berdasarkan penggolongannya. Pilihlah hewan yang paling kamu sukai. Carilah informasi tentang hewan tersebut, termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Ketiga, gunakanlah hasil pengamatanmu dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Keempat, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu tuliskan. Yang kelima, tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Oke, selamat mengerjakan. Nah, setelah kita mengenal tadi dari jenis ekosistem, kemudian jenis hewan beserta makanannya, sekarang marilah kita berkreasi. Kita akan mengenal beberapa lagu anak-anak yang bertangga nada mayor dan minor yang bertemakan hewan. Kita dapat mencari sumber-sumber lagu tersebut bisa dari YouTube atau video-video lain yang bisa kita cari di internet. Nah, itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Bersama sekelompok temanmu,
mencari masing-masing lagu atau contoh lagu yang bertangga nada mayor, yang cirinya diantaranya adalah kesan riang, gembira, dan penuh semangat. Pelajarilah, kemudian bisa dimainkan bersama-sama. Nah, inilah di antara ciri tangga nada mayor dan ciri tangga nada minor. Tangga nada mayor bercirikan bersemangat, riang gembira. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Mempunyai interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Dan ciri tangga nada minor kurang bersemangat, bersifat sedih. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Mempunyai pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, marilah sekarang kita bernyanyi bersama tentang lagu Anak Gembala. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Tra-la-la, la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak, ternakku makan tak pernah sedikit. La-la-la-la-la-la, aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Nah, itulah lagu Anak Gembala. Setelah kita bernyanyi, mari kita lanjutkan pelajaran kita berikutnya. Sekarang mari kita berlatih. Sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Jelaskanlah perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya. Yang kedua, sebutkan paling sedikit 2 perbedaan antara hewan-hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Yang ketiga, perhatikanlah susunan gigi manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk dalam golongan herbivor, karnivor, atau omnivor. Jelaskan di buku tulismu. Nah, kita sudah hampir selesai dalam belajar kali ini. Sekarang mari kita renungkan bersama. Kita pikirkan bersama. Pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan hari ini? Ceritakanlah pengalamanmu itu kepada teman sebangkumu atau kepada teman di sekitarmu, di dekatmu, karena sekarang kalian belajar di rumah.
pertanyaan apa sajakah yang belum terjawab dari kegiatan belajar ini? Sikap apakah yang kamu kembangkan pada hari ini? Saatnya sekarang kalian bekerja sama dengan orang tua, yaitu buatlah sebuah kartu dengan ukuran A5. Pada permukaan depan kartu tempelkanlah gambar seekor atau sekelompok hewan dari salah satu golongan hewan yang telah kamu pelajari tadi. Tuliskan nama hewan tersebut pada sebagian bawah gambar. Bersama dengan orang tuamu, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan tersebut. Oke, sampai jumpa lagi. Tetaplah rajin membaca. Dengan membaca, sebagian dunia ada di tangan kita. Sebab, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.